luar biasa sekali ya. Ini WL-nya lagi seger saudara. Mungkin lagi kenyang lah dimakannya. Soalnya nyanyinya semangat ya. Dan penuh urapan. Ya kita semua juga diberkati saudara ya. Jadi kalau kita nyanyi ya antusias. Kayak mic-nya kurang gede dikit. Panji tolong. Jadi saudara, kita kalau menyanyi untuk Tuhan harus benar-benar semangat. Karena ketika kita menyanyi ya, nyembah Tuhan, maka dikatakan belenggu dilepaskan. Ingat Paulus dan Silas, dia di penjara, dibelenggu, dirantai, dikunci penjaranya, dijaga oleh tentara, prajurit. Tidak mungkin bisa lolos, gerak pun nggak bisa, gimana lolos. Tapi ketika Paulus dan Silas berdoa, memuji Tuhan dengan antusias, maka Tuhan kirim pertolongan. Amin saudara ya. Hari ini kita akan teruskan khotbah mengenai hukuman Tuhan. Kita sudah belajar mengenai hukuman Tuhan melalui 7 meterai. Ya, itu masih agak ringan-ringan saudara, ya kan? Kedua, Tuhan di dalam meterai Tuhan kirim 144 saksi untuk menolong, menyadarkan umatnya supaya mau bertobat, ya kan? Setelah itu Tuhan kirimkan yang lebih berat lagi, 7 sangkakala, hukuman dari Tuhan. Ya, sepertiga bumi dihancurkan, pohon, rumput, tumbuh-tumbuhan dihancurkan, ternak pasti masih juga mati sepertiga, ya kan? Terus apa lagi? Laut sepertiga menjadi darah, sungai, sumber-sumber air di daratan semua jadi darah sepertiga juga, ya kan? Dan banyak lagi masalah-masalah lainnya. Tetapi Tuhan itu baik. Di sangkakala itu, setelah sangkakala selesai, itu ada antikris. Ya. Orang yang tidak memakai tanda di tangan atau di dahi, tidak bisa belanja, tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Ya kan? Ini sudah ada di London, di beberapa negara Eropa, bahkan di Asia juga ada. Dipasang chip di sini. Jadi kalau kita bisa pakai ATM atau pakai QRIS, ini nggak ada lagi. Kita nanti kalau belanja misalnya di Indomaret atau di Alfamart atau dimanapun, kita pakai semua tanda di sini. Ya. Kalau orang dunia bilang itu ID digital. Tapi kita bilang hidup kita dan dikendalikan oleh otoritas antikris, ya kan? Dan kita ketika kita menolak, kita nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa belanja. Ya akhirnya semua yang tidak cinta Tuhan lebih senang memilih ada tanda. Ada pendeta ngomong, loh Pak, kalau kasih tanda saya mau, daripada saya nggak bisa makan, ya kan? Lebih baik saya pakai tanda, saya bisa belanja, bisa makan, beli beras, ya kan? Ada orang bilang gitu juga pendeta. Jadi saudara hati-hati, kita tidak boleh menerima tanda antikris, tapi Tuhan juga kirim 2 saksi juga untuk menyadarkan kembali di dalam ada menghadapi antikris itu, saudara. Tuhan selalu memberikan saksi-saksinya, orang-orangnya untuk menuntun kita supaya kita bertobat. Ya. Nah, hari ini kita belajar mengenai hukuman Tuhan yang terakhir, ya, the final right of God. Jadi jelas-jelas hukuman Tuhan yang terakhir. Ini khusus bagi orang-orang yang sudah bohwat, tidak mau bertobat, keras hati, keras kepala. Maka Tuhan kirim hukuman ini, hukuman yang sangat-sangat mengerikan, di mana manusia akan menderita. Ya apa itu? Kita lihat ya. Kalau di sangkakala hanya sepertiga bumi, tumbuhan dihancurkan. Yang nanti kita belajar adalah seluruh bumi. Ya. Kalau yang di sangkakala sepertiga lautan jadi darah, hewan mati, kapal hancur. Nanti yang di sini terakhir adalah seluruh lautan dihajar oleh Tuhan. Seluruh hewan, seluruh yang hidup di laut dan kapal semua mati hancur. Yang keempat, sungai dan sumber-sumber air. Yang sumur, pur, apapun, seluruhnya lagi. Yang keempat nanti, apalagi namanya, matahari. Lebih panas. Ya, nanti detail satu-satu kita terangkan. Ada kegelapan. Ada antikris lagi. Ya, ini setan-setan semua. Dan ada Armageddon. Perang antara orang-orang yang menolak Tuhan. Dan juga ada yang gempa bumi, saudara. Jadi, kita belajar 7 tahun tribulasi ini bukan saya mau menakut-nakuti saudara, bukan. Tapi sebagai peringatan, alarm,
wake up call, bangun, ya kan? Supaya kita memperbaiki ibadah kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan bertobat dari kejahatan kita. Ya. Dan kita tidak hidup dalam dosa, kepahitan, apapun, gak boleh lagi. Sebab kalau kita masih hidup dalam kepahitan, dendam, ya, iri, egois, cinta uang, kita akan masuk ke dalam 7 tahun tribulasi. Dan great tribulasi. Hari ini kita belajar tentang great tribulasi. Kesusahan besar yang Tuhan timpakan bagi orang yang menolak Tuhan. Yang kita klik ya. Ini timetable-nya. Ya, dari ini sampai ke langit baru, bumi baru. Kita ada di zaman gereja saat ini. Ya. Kalau kita udah rapture, ya kan? Isi rapture, maka kita akan mengalami 7 tahun tribulasi. Ya. Kita sudah belajar 7 meterai, ya. Di meterai ke-7 Tuhan angkat kita, ya. Angkat kita rapture supaya kita tidak mengalami 7 sangkakala yang luar biasa sekali dari langit, dari Tuhan sendiri. Maka sebelum sangkakala kita diangkat dulu oleh Tuhan, ya. Dan di sangkakala ini Tuhan kirim 12 saksi, dan di sini juga ada antikris 2 saksi, dan juga ada antikris di situ akan bertakhta dan akan memberikan semua orang chip atau tanda 666. Di mana kalau kita menolak tanda itu, kita tidak bisa belanja, tidak bisa membeli atau menjual. Saudara mau beli apapun tidak bisa. Kecuali sudah tanam sendiri di gunung-gunung, di bukit-bukit. Ya. Nanti di daerah-daerah itu akan banyak orang ke sana semua. Mungkin di pulau-pulau kecil, ya orang-orang anak-anak Tuhan akan lari ke sana untuk menanam sendiri, ya kan? Untuk beternak sendiri. Karena di kota-kota besar, kota-kota kecil semua dikuasai antikris. Kita menolak, nggak bisa makan, atau mungkin kita dibunuh, disiksa, dianiaya. Jadi jelas sekali ini akan terjadi. Dan untuk percobaan atau permulaan itu di Amerika, di London, di Asia sudah menanamkan chip. Anak yang kita lahirkan baru, lahir, udah ditanam chip. Jadi ini berat sekali saudara. Kita istilahnya menolak nggak bisa, menerima nggak bisa. Ya kan? Karena apa? Kalau menerima kita udah pasti nggak masuk surga. Ya biar jadi musuh Tuhan. Karena kita bergabung dengan antikris. Tapi kalau nggak menerima, kita nggak bisa makan. Pilih mana coba kita? Ya kan? Sedangkan kita aja kalau usaha pekerjaan nggak lancar pun ada yang ke dukun. Orang begitu pasti tidak akan tahan. Pasti akan menerima tanda-tanda itu. Karena apa? Orang susah sedikit aja sudah ke dukun. Ada nggak orang Kristen ke dukun? Ada, saudara. Berapa kali saya doakan orang Kristen ke dukun waktu COVID itu. Pak tolong Pak, saya doakan dia banyak pakai jimat ternyata. Ada orang utang pada masa COVID, ya. Saya tahu dia ada setannya. Saya doakan, maaf Pak, saya memang pakai jimat karena untuk membayar tagihan-tagihan saya. Selama COVID, bisnis saya hancur. Maka saya terpaksa memakai jimat dan mulai bisa membayar. Pak, kamu bisa membayar hutang, tapi jiwamu binasa gimana? Mau nggak saya doakan? Tetap nggak mau. Dia pilih bisa bayar hutang. Hanya bayar hutang. Kalau kita kelaparan, pasti kita akan sengsara lagi. Ya di sini kita Tuhan kirim 2 saksi dan saksinya dimatikan juga ya kan oleh antikris. Dan di sini Tuhan mulai mencurahkan 7 cawan yang terakhir, the God final word. Ya, artinya Tuhan akan menjadi hakim atau menghakimi orang-orang yang jahat itu. Ya, klik. Wahyu 14 ayat 6 sampai 20 ini agak panjang. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ya. Dan ia berseru dengan suara nyaring, tertakutlah akan Allah dan muliakan Dia karena telah tiba saatnya penghakimannya dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit, bumi dan laut dan semua mata air. Jadi sebelum cawan ada antikris, tapi Tuhan kirim malaikat yang membawa Injil ke seluruh dunia untuk bertobat. Masih ada waktu bertobat.
Tuhan belum curahkan the great tribulasi, belum curahkan cawan murka Allah yang sangat mengerikan, yang tidak bisa tunda lagi. Jadi Tuhan mengirimkan malaikat membawa Injil, memberitakan tentang keselamatan ke semua bangsa. Hari ini saudara menerima pesan Tuhan, ya, harus bertobat. Karena kalau nggak bertobat, kita akan mengalami the great tribulasi, di mana kita akan disiksa, dianiaya, sangat mengerikan saudara ya. Jadi Tuhan masih baik, kepengen ini manusia-manusia di dunia ini bertobat sebelum the final wrath, sebelum murka yang terakhir yang akan membinasakan manusia. Tuhan masih rindu ada yang bertobat. Berapa banyak orang di gereja, tiap hari ke gereja, bolak-balik ke gereja, tetapi hidupnya tidak pernah berubah. Yang kepahitan tetap kepahitan, yang membenci tetap membenci, yang dendam tetap dendam, yang iri tetap iri, yang kerjanya jahat tetap jahat, korupsi tetap korupsi. Begitu banyak saudara. Jadi jemaat di HOC ini harus benar-benar jemaat yang mau melepaskan dunia ini dan fokus akan kedatangan Tuhan supaya kita tidak kena murka Allah. Maka tahun ini kan temanya restorasi dan promosi dari Tuhan. Restorasi apa? Iman kita. Restorasi hidup kita yang dulu gak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Direstorasi. Tuhan juga merestorasi pernikahan kita, rumah tangga kita, keuangan kita. Restorasi. Tapi yang terutama, Tuhan akan merestorasi karakter kita. Menjadi karakter yang cinta Tuhan. Amin saudara. Dan seorang malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Jadi setan Antikris dihancurkan ya, sebelum cawan ini. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara yang, jikalau seorang menyembah binatang patungnya dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, ya kan? Jadi kalau kita menerima tanda pada dahi, pada tangan, ya kita lihat apa akibatnya? Maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Ya, yang disediakan tanpa campuran. Dalam cawan murkanya ia akan disiksa dengan api, belerang. Di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak-anak domba. Ya, jadi akan disiksa. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak ada henti-hentinya, disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya dan barang siapa yang telah menerima tandanya. Jadi kita akan disiksa ya, siang dan malam dan kita menerima cawan anggur murka Allah. Yesus juga menerima cawan murka Allah. Bapa, lalukan cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Karena Yesus itu menerima ya, menanggung, memikul semua kutuk manusia, menanggung kejahatan manusia, menanggung dosa manusia. Jadi dirinya menjadi kutuk, berdosa, dan semua kejahatan ada pada Yesus. Bukan Yesus berbuat jahat, bukan. Tapi menanggung semua supaya kita diselamatkan. Maka ketika itu Yesus, Bapak, cawan ini lalukan daripadaku. Apa cawan Yesus? Salib. Disiksa, dianiaya. Begitu berat, tubuhnya semua ada luka semua, bahkan kulitnya terkelupas untuk menanggung dosa-dosa kita. Maka ketika dia disalib, dia ditinggalkan Tuhan. Eli, Eli, sabatani, mengapa kau tinggalkan aku? Karena murka Allah tercurah kepada Yesus yang menanggung dosa manusia. Maka kita bersyukur punya Tuhan yang mencari kita, yang menanggung dosa-dosa kita. Orang lain mencari Tuhan. Orang lain beribadah mencari Tuhan untuk diselamatkan. Tapi Tuhan mencari kita untuk diselamatkan dengan mempersembahkan tubuhnya. Maka kita hargai Yesus. Hargai pengorbanannya. Hargai penderitaannya. Hargai Yesus yang telah meminum cawan murka Allah. Kita jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat jahat lagi. Jangan kita tidak mengampuni lagi. Ampunilah segala dosa-dosa kita, sesama kita, istri kita, suami kita, anak kita, menantu kita, besan kita,
teman kerja kita, ampuni semua. Maka saya percaya restorasi akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Ya, ingat itu ya. Dan disiksa sampai selama-lamanya, siang malam mereka tidak ada henti-hentinya disiksa. Ngeri saudara. Kita mau pakai chip, disiksa siang malam, ya tidak pernah berhenti 24 jam sampai selama-lamanya. Dibakar. Ya, maka kita perhatikan banyak jemaat Tuhan di dunia ini atau di Indonesia, di Jakarta, tidak mengerti tentang murka Allah, begitu dahsyatnya. Dia ke gereja terima berkat, pemulihan, pasti bisa dalam Yesus, pasti sukses dalam Yesus. Tapi mereka endingnya akan disiksa. Maka berbahagialah saudara tempat ini. Kita sudah katakan ya bahwa akan terjadi kengerian. Bukan saya menakut-nakuti, tapi saudara mau bertobat, hidup dengan benar di mata Tuhan. Amin ya. Apalagi ini yang pakai mata satu ini. Itu ada chipnya, kan ditanam. Ya, zaman sekarang ditanam. Alasannya new ID baru yang harus dipakai. Nah ini udah pakai ID semua. Itu kalau Antikris tinggal pencet tombol meledak atau gimana, satu semua. Langsung mati semua. Kita hidupnya dikontrol semua. Keuangan kita, apapun yang ada pada kita dikontrol oleh Antikris. Ya. Dan ini adalah Illuminati. Ya, Antikris semua 666. Simbol begini sini, ini Madonna. Madonna juga Illuminati. Ini Katy Perry masalah ini. Juga Illuminati. Jelas sekali. Mereka memakai itu supaya sukses. Supaya terkenal. Yes, terkenal hebat. Wah, kaya raya. Sangat kaya raya. Uangnya puluhan triliun. Rumahnya kayak istana. Tapi endingnya mereka akan disiksa siang malam untuk selama-lamanya. Tuhan udah kasih kirim malaikat untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Supaya mereka tidak menerima tanda. Tapi banyak orang terima tanda. Kalau terima tanda, maka akibatnya kita akan mati siksa ya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus yang orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Yang terpenting adalah kita mau hidup kudus, hidup suci, ya, menjauhi dosa, kejahatan yang saya katakan tadi, ya kan? Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, apa? Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Ya. Jadi kenapa bahagia? Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mati, yang selama hidupnya di dalam Kristus Yesus. Tidak menerima tanda, tidak menerima chip, tidak menerima apapun ya dari Antikris. Kita berbahagia, iman kita diperhitungkan. Yang kita kerja sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, dan mengabarkan Injil, mencari jiwa-jiwa. Ya kan? Untuk Tuhan. Saudara aja, saya suruh, ayo ajak teman. Ayo ajak ke tempat ini. Susah kan? Siapa Pak? Doa, minta Tuhan kasih teman satu untuk kita follow up. Belajar untuk menginjil. Belajar untuk kita bawa teman-teman. Untuk dengar tentang keselamatan. Sayang kalau kita sedikit begini, ya kan? Yang selamat juga sedikit, karena apa? Yang tahu tentang penghukuman, tentang aniaya, hanya segini aja. Maka kita punya saudara, teman yang tersesat, yang tidak tahu tentang akhir zaman, nggak tahu tentang kedatangan Tuhan, nggak tahu tentang hukuman Tuhan di bumi ini dan di neraka. Kasihan mereka. Ajak ke tempat ini belajar bersama-sama. Supaya kita semua dan teman-teman dan orang kita kasih juga ikut di rapture Tuhan. Akan diangkat Tuhan dan dibawa ke surga. Ya. Kenapa berbahagia orang mati dan Tuhan? Kita lihat, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat. Nah, dari jerih payah mereka, jerih lelah mereka, jerih kerja mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi perbuatan kita yang memuliakan Tuhan, yang kita bekerja untuk Tuhan, membawa jiwa untuk Tuhan, itu yang kita bawa nanti ketemu Tuhan. Kalau kita beli mobil mahal,
rumah besar, beli ini itu, beli emas 1 kilo, 2 kilo, terus kita beli apa, buka perusahaan apa, itu tidak dibawa ke surga. Kecuali kita kerja keras untuk pelayanan, berkati gereja Tuhan, berkati orang yang kesusahan, itu yang kita bawa. Tapi uang yang untuk pribadi, tidak berguna bagi sesama, tidak berguna bagi pekerjaan Tuhan, itu tidak akan kita bawa. Ya, maka hari ini kita belajar apapun yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bekerja, ya kan? Sekarang gini aja. Seperti saya omong bolak-balik. Kalau kita kerja pun kita tidak pernah memberikan persepuluhan, tidak pernah memberikan persembahan yang terbaik. Itu sudah kita hanya tahu, oh ini si Ani udah kasih berkat banyak, tapi nggak pernah persepuluhan, nggak pernah persembahan. Persembahan pun kasih yang paling kecil, yang paling murah, tapi kalau ke mall belinya mahal-mahal. Catat semua itu. Perhatikan. Ya, saya ulang berkali-kali. Di kitab Maliaki ayat 3, Tuhan ngomong persembahan dan persepuluhan. Maliaki 4 tentang hari Tuhan, tentang penghukuman. Ini hari Tuhan. Sebelum hari Tuhan terjadi, sebelum ada siksaan aniaya terjadi dari Tuhan, Tuhan ingatkan, janganlah cinta uang. Janganlah kalau kau tambah kaya, janganlah hatimu terpaut dengan kekayaan itu. Banyak orang tambah kaya, tambah terpaut dengan hartanya. Dia lupa keselamatannya mulai hilang. Hendaklah kekayaanmu, hendaklah jeripayahmu, itu kita bawa ke surga dengan berguna bagi pekerjaan Tuhan. Saya selalu ingatkan berjemaat, jangan ada yang cinta uang. Jangan. Jangan. Maka kita latihan, kita ke panti jompo, ya Ibu Lisa, kemanapun, ayo kita ikut boleh. Sudah lihat itu orang susah. Lihat itu orang nggak punya. Kita bisa berbagi berkat bagi mereka. Ya kan? Jangan sampai uang kita terpaut. Ya. Kita berbahagia. Jadi, karena bagiku, ini Paulus ya, ke jemaat Filipi, adalah Kristus, hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Kalau zaman dulu dibakar, dijadikan obor hidup, ditaruh di arena, mungkin kalau di lapangan JIS gitu kan, bisa nanti kita kelak dikumpulkan JIS, orang-orang Kristen yang suka cinta Tuhan, dikumpulkan di stadion, dilepaskan singa-singa yang lapar. Bisa. Dan dibakar sebagian hidup-hidup. Ini yang 10 orang Kristen di Mesir, hebat dia. Kamu menyangkal nggak? Nggak menyangkal, sembelih. Nggak menyangkal semua, bareng-bareng disembelih semua. Kepalanya sampai putus, taruh gitu. Orang Kristen Mesir nih. Begitu dia dengar Injil, bertobat. Dan dia sungguh cinta Yesus. Dan dia ditangkap karena dia mengikut Yesus. Dibawa ke mana? Ke laut, ke tepi pantai. Itu puluhan, banyak sekali. Puluhan. Digiring satu-satu algojo, peso semua. Dibariskan semua. Ditanya sekali lagi. Begitu dia menolak, ya kan? Aku tetap cinta Tuhan. Langsung semua barengan disembelih semua. Mengerikan, saudara. Maka kita harus benar-benar hidup dalam Tuhan sekarang. Tuhan akan datang segera dan kita rapture, kita nggak mengalami banyak penderitaan, banyak siksaan dari Tuhan juga dari manusia sesama kita. 2 Korintus 5:15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, ya, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kristus mati, Yesus mati untuk kita, maka hidup kita bukan milik kita sendiri. Apa yang kita miliki itu dari Tuhan dan milik Tuhan. Pekerjaan, rumah tangga, istri, suami, bisnis apapun, itu milik Tuhan. Jadi muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita, hati kita, pikiran kita, kekuatan kita, termasuk pekerjaan kita, uang kita. Ingat itu, jangan sampai kita, wah Pak Budi kok kayaknya gereja kok suruh persembahan, terserah. Saya hanya kasih tahu kebenaran. Tidak dilakukan, terserah. Terserah. Saya nggak hanya kasih tahu kebenaran supaya saudara tahu. Hidup kita, apapun milik kita semua adalah milik Tuhan. Dikira kita kaya, itu milik kita. Enggak. Tuhan kasih kita kekuatan untuk menghasilkan kekayaan. Supaya kita jadi berkat bagi banyak orang. Ya, jadi kalau kita dikasih talenta, gunakan. Di musik juga demikian. Kamu bisa punya apa? Opa saya bass, opa saya gitar, saya drum, saya keyboard. WL juga. Itu semua digunakan untuk memuliakan Tuhan. Ya. Amin, saudara. Artinya kita komitmen.
dapat persembahan kasih, terima. Karena itu memang hak. Itu memang mereka adalah istilahnya bekerja di dalam mezbah Tuhan. Dan dia hidup dalam mezbah Tuhan. Terima. Tapi harus komitmen. Jangan pilih-pilih. Pelayanan. Wah, habis kasih job yang kecil, cari yang sama kasih yang besar, yang kecil ditinggal. Itu nggak boleh. Banyak terjadi demikian. Jangan, saudara. Jadi juga pemusik semua, ya, WL, siapapun pendeta juga tidak boleh juga. Ya, kasih khotbah di gereja kecil. Udah lama, udah dijadwal. Atau kurang seminggu, atau kurang 3 hari. Pak, maaf Pak, saya nggak bisa. Jadi khotbah, kenapa saya sakit Pak, di rumah sakit. Padahal dia jobnya ada di gereja besar. Dikasih gereja besar, itu berdosa, saudara. Nggak boleh ya. Jadi itu kita memuliakan Tuhan. Ini ada 7 seal semua nih. 7 meterai, 7 sangkakala. Kita sekarang ada di sini. Ya, kita belajar apa itu 7 sangkakala, apa itu penghukuman Tuhan. Ya, ini saudara. 7 cawan murka Allah. God's final right. Wahyu 15 ayat 1 dan 6-8. Ada, aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib. Tanda besar sekali ya. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Ini murka Allah yang terakhir. Dari meterai, ya, agak ringan. Yang sangkakala berat banget. Yang ini sangat-sangat berat. Ya. Dengan demikian berakhirlah murka Allah. 7 cawan. Ya. Kita lihat 7 cawan yang saya terangkan satu persatu. Ya kan? Dan ke-7 malaikat dengan ke-7 malaikat petaka itu keluar dari bait suci berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan dan dadanya berkelitan ikat pinggang dari emas. Nah ini ada. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ke-7 malaikat itu 7 cawan dari emas. Ya. Apa isinya? Yang penuh berisi murka Allah. Cawan emas berisi murka Allah. Yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu penuh asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci sebelum berakhir ke-7 malaikat dari ke-7 malaikat itu. Ya jelas ya. Seorang tidak bisa masuk ke bait suci sebelum itu berakhir. Ya, kita renungan saya yang kasih renungan kita pada hari ini, pagi ini, ingat renungannya apa? Ibrani 25 sampai 27. Ini renungan kita pagi ini yang saya broadcast ke Komsel kemana-mana. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Maka untuk terhindar dari cawan murka Allah, kita harus banyak ibadah, saling menasihati. Kalau ada yang salah, dinasihati. Ya. Tapi yang dinasihati juga jangan tersinggung. Karena untuk kita mengasihi bersama-sama semua masuk ke surga, masuk ke rapture. Jadi kita saling menasihati, semakin giat melakukannya. Ya. Seperti giat untuk beribadah, rajin beribadah, komsel, rajin diskusi, rajin. Nanti kita akan dikuatkan di dalam komsel, didoakan juga. Sebab jika kita sengaja, lihat nih, baca ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, tentang firman, tentang Yesus, tentang keselamatan, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Yesus sekarang mengampuni kita. Kalau dia sudah menjadi raja yang menghakimi, tidak ada lagi pengampunan. Saat ini dia menjadi pengantara, ya. Pengantara kita, ya. Jadi kita, imam agung kita, pengantara kita, doa-doa kita disampaikan ke Bapa di surga. Tapi kalau Yesus sudah menjadi raja, ya, bahkan raja, bahkan keimaman ditinggalkan dan jadi raja, dia tidak lagi terima doa kita. Dia jadi raja akan menghukum kita yang melawan Tuhan. Ya. Sebab tetapi jika yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Kalau kita durhaka, tidak mau bertobat, Yesus akan menghanguskan kita. Bagaimana Yesus cara menghanguskan kita? Kita baca cawan pertama, ya kan? Wahyu 16 ayat 1-2. Dan aku mendengar suara yang nyaring ke dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, pergilah, ya kan? Tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama
dan ia menumpahkan cawan ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat, yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan menyembah patungnya. Jadi diberikanlah bisul gede-gede, seperti gambar besar-besar, semua bisul, semua kayak kusta. Bisul sangat perih, menyakitkan. Mungkin amis, kita pegang garuk-garuk, kita pegang kepala lain, kena bisul lagi, nular lagi. Kita persalaman, nyular lagi. Sangat mengerikan bisul ini. Tuhan seringkali menghukum manusia dengan penyakit kulit. Apa? Yang pakai tanda. Yang pakai tanda. Jadi jelas yang semua orang yang pakai tanda. Yang pakai tanda itu orang durhaka, tidak mau bertobat. Ingat, kalau kita pakai chip, ya, artinya kita sudah pasti akan mengalami ini. Jangan pakai chip apapun yang terjadi, ya. Apapun alasannya, iblis akan menipu kita. Itu hanya ID, itu hanya ID, ya. Jangan. Bisul yang sangat berat itu akan di seluruh tubuh kita, seluruh manusia yang durhaka saja. Tetapi yang tidak memakai tanda itu tidak kena. Seperti Barah di Mesir, ya kan, kita baca ya. Berfirmanlah Tuhan pada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu yang meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadi barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Ya, barah pada binatang, gelembung persis ini di manusia seperti itu sudah ada di Mesir. Tuhan sudah mengulangi lagi, ya, tulah-tulah Mesir di akhir zaman dengan lebih berat, ya kan? Tapi yang di Goshen, bangsa Israel di Goshen itu aman. Tapi yang di Mesir, yang menyembah Firaun, menyembah berhala, yang tidak mau bertobat, itu yang kena barah. Jadi ini khusus orang yang tidak bertobat. Maka hari bertobat, ya. Kita tidak, maksudnya tetap pakai tanda, ya. Jadi ini memang khusus tanda Antikris 666, ya. Supaya kita tidak boleh menerimanya. Jadi semua tanda kita akan mati, ya. Ulangan 28:27. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir, dengan borok, dengan kedal yang kudis, dan daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Bara ini yang kita terima nanti, yang memakai tanda semua, ya, memakai tanda chip, ya, 666, kita akan menerima ini dan tidak bisa sembuh. Kesakitan, bahkan sampai nanti kita mati pun di dunia tidak akan sembuh. Sangat mengerikan. Ini benar-benar murka Allah yang terakhir, ya. Yang pertama di jawabannya, ya. Dan Tuhan seringkali, bukan selalu, seringkali menghukum orang itu dengan penyakit kulit yang menyakitkan, ya. Jalan kedua, ya, seperti ada di Gehazi, ada juga di, ingat Gehazi, ya, Gehazi ingat, ya, Gehazi yang Elisa menyembuhkan Naaman, ingat kan, menyembuhkan Naaman, terus Naaman kasih harta kan, kasih emas kan, apa kata Elisa? Aku tidak mau terima, bukan aku yang menyembuhkan, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Tapi Gehazi pelayannya, Tuhanku gak suka uang nih, gila nih, emasnya banyak nih. Dia diam-diam nyusul Naaman yang sudah disembuhkan, ya kan? Dia mengaku suruhan Elisa, apakah Elisa ada tamu butuh uang ini, dikasih emas. Ketika pulang, kemana Gehazi? Nggak kemana-mana kok. Aku tahu kok, jiwaku, rohku ada pada kamu waktu kamu menerima uang. Kamu telah menerima uang dari Naaman. Sekarang kusta putihnya akan hinggap padamu, keluargamu, anakmu, cucu-cucumu. Jadi Gehazi, istri, anak, cucu semua kena kusta putih. Ya. Jadi menghukum mereka dengan kusta putih. Ya. Juga waktu Miriam, Harun, ingat Miriam, Harun memaki-maki Musa. Musa, emang kau saja yang menjadi perantara Tuhan dengan bangsa Israel. Emang kami nggak bisa? Kami juga. Tuhan langsung marah loh. Ayo bertiga keluar. Dimarahin itu Harun sama si Miriam. Kamu berani-beraninya mengata-ngatai hambaku Musa.
Kalau aku pakai nabi-nabi lain, melalui mimpi, melalui penglihatan, tapi dengan Musa, aku berhadapan-hadapan, face to face. Kamu berani-beraninya memaki Musa. Langsung Miriam kena kusta putih. Ya. Jadi seringkali Tuhan menghukum manusia berdosa melalui kusta atau melalui penyakit kulit. Ya. Cara yang pertama, berat kan? Yang kedua, Wahyu 16 ayat 3, dan malaikat yang kedua menumpahkan cawanya ke atas laut, dan airnya menjadi darah. Seperti darah orang mati, matilah segala yang bernyawa, yang hidup dalam laut. Kalau yang di dalam sangkakala, sepertiga. Lalu malaikat yang kedua meniupkan sangkakala, yang kemarin kita belajar, dan ada suatu seperti gunung besar, yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam lautan, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang hidup dalam bernyawa dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Kalau di sangkakala hanya sepertiga, ya, jadi darah, sepertiga binatang yang di laut mati, sepertiga kapal-kapal hancur. Tapi di cawan kedua, segala yang bernyawa di laut mati, segala kapal hancur. Jadi ekonomi benar-benar hancur. Bayangkan kalau ikan tidak ada lagi, saudara. Kita makan apa coba? Hewan udah nggak ada lagi. Kambing nggak ada lagi. Apalagi babi nggak ada lagi. Ya. Kalau babi ada lagi yang susah Pak Panji tuh. Waduh, susah itu nanti. Bisa menderita sebelum terjadi. Ya kan? Jadi susah sekali. Oh, Pak Panji di sana. Dengarkan juga ternyata. Mikir bener juga ya. Kalau begini mati semua, aku makan apa ini? Ya kan? Jadi benar-benar saudara kita belajar. Inilah cara yang kedua. Yang ketiga, yang ini hanya pengulangan aja di sangkakala. Wahyu 16 ayat 4 ke 7. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata air ya. Dan semuanya menjadi darah. Kalau kemarin sepertiga dari air sungai, air sumber alam apapun yang di daratan, ya. Sungai, mungkin sumur bor, mungkin apa, itu semua sepertiga. Sekarang semua, ya semuanya menjadi darah. Saudara gali pakai sumur bor, keluarnya darah. Mau nimba, keluarnya darah. Mau ke sungai, hot spring apa-apa, keluar darah. Mau kemanapun kita mencari air, semuanya menjadi darah. Kalau semua jadi darah, kita mau minum apa? Waduh saudara, nggak kebayang betapa ngerinya. Udah ada bara semua, udah kepanasan, infeksi, sakit, minum aja air putih nggak ada. Maka sekarang ada air putih banyak hari ini, saudara boleh minum yang banyak. Nanti kalau kelak kita masuk ke sini, misalnya pakai tanda, nggak bisa minum air putih lagi. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberikan mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar Mesias berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Jadi di Mesias keluar suara, benar Tuhan. Mereka menumpahkan darah orang tidak berdosa. Menumpahkan darah, membunuh nabi-nabi, membunuh rasul-rasul, membunuh orang-orang kudus, membunuh jemaat Tuhan, membunuh. Seperti kemarin saya kebakar di mana Nigeria ya, 50.000 orang dieksekusi, ada yang dipenggal, dibakar hidup-hidup, dilempar batu, pokoknya dibunuh karena dia mengikut Yesus. Di Nigeria sekarang terjadi. Di 230 hari ini sudah tercatat 7.000 orang Kristen pengikut Yesus dianiaya, dibunuh, dieksekusi secara kejam. Jadi Nigeria ini saat ini paling genting. Bayangkan 50.000. Sekarang tahun ini sudah, dalam setahun ini aja, sudah 7.000 pengikut Yesus dieksekusi. Emang kita, Pak, biarin aja, kan bukan Indonesia. Jangan demikian. Itu nanti siksaannya itu akan merambat kemana-mana. Karena seperti kuda-kuda, dia nyebar ke seluruh dunia. Mungkin saat ini Timur Tengah, Israel, Gaza, Nigeria, Afrika yang banyak dianiaya orang-orang pengikut Yesus.
Nanti kalau udah lama-lama menyebar semua. Sampai ke Indonesia. Jangan kita santai. Maka berjaga-jagalah, berdoalah senantiasa. Dan orang-orang jahat itu semua akan menerima murka Tuhan. Ya. Yang keempat, cobaan keempat, Wahyu 16 ayat 8 sampai 9. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari. Dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu. Dan mereka tidak bertobat dan memuliakan dia. Jelas ya. Yang keempat, nanti malaikat cawannya dilempar ke matahari. Ya kan? Matahari menghanguskan manusia. Dihanguskan dengan api yang panas dan dahsyat. Jakarta saja akhir-akhir ini panas kan? Saya cek cuma 35, 34, 30 maksimal. Panas-panasnya Jakarta paling panas 36 derajat. Kita sudah, panas-panas, sudah kemana, udah pakai kipas angin, udah kemana-mana, panas sekali. Tapi ini nanti panasnya tidak sekedar panas, tapi menghanguskan. Apapun semua kita yang ada di sini, mungkin hewan juga, tumbuhan juga akan hangus. Manusia akan hangus. Karena ini pikiran saya nggak tahu. Kira-kira ini ada dua cara. Pertama, matahari bisa lebih dekat dengan bumi, jadi kita kepanasan, dihanguskan, atau mungkin malaikat itu menuangkan cahaya matahari menjadi lebih panas lagi, menaikkan temperatur. Saya nggak tahu. Apakah matahari dekat, jadi dekat, panas, atau memang mataharinya lebih panas lagi, ya kan? Yang penting pokoknya manusia dihanguskan. Semua hewan dihanguskan. Kalau ada sapi lewat, jadi steak. Jadi steak. Nggak cuma medium rare, tapi well done. Mateng. Ayam lewat, jadi ayam bakar. Ya kan? Bebek, jadi bebek panggang. Semua hewan udah pasti menjadi hangus. Betapa ngerinya saudara, ya. Jadi kita harus benar-benar tahu apa yang terjadi kalau kita menerima tanda 666 atau tanda atau chip yang di dahi atau di tangan. Jangan sekali-kali apapun kita ada disiksa di bumi, kita juga disiksa di neraka. Lebih baik kita misalnya kalau ada pemaksaan, udahlah aku mati nggak apa-apa. Kayak tadi orang Mesir dibunuh sembelih, sakitnya hanya sebentar, hanya 3 detik. Tapi kita tidak mengalami begini. Ini udah banyak barahnya, nggak ada air, dipanaskan lagi. Waduh, ngeri. Kayak di Sodom Gomora. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom Gomora berasal dari Tuhan, dari langit. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri, dihadapkan Tuhan itu, ia memandang ke arah Sodom dan Gomora, serta ke seluruh tanah lembah Yordan. Maka dilihatnya asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari peleburan. Api dapur peleburan. Jadi Sodom Gomora seperti tempat kita memanggang sesuatu. Itu dibakar habis-habisan. Api belerang dari surga itu dihabiskan, dibakar hidup-hidup dengan api. Sampai lihat kayak dapur peleburan, keluar asapnya tinggi-tinggi. Dan ini akan terjadi dan benar-benar terjadi bagi kita yang menerima tanda. Jangan sampai terima tanda. Lebih baik kita mati sebentar atau mati dengan disiksa sebentar daripada kita disiksa bertahun-tahun di bumi dan di neraka untuk selama-lamanya. Cobaan keempat nih. Cobaan yang kelima. Wahyu 16 ayat 10 sampai 11. Udah berat kan cobaan keempat nih? Ya kan, berat sekali. Ada lagi cobaan kelima, masih ada 5, 6, 7, 3 lagi kan. Dan semua hukuman itu dari cobaan pertama itu tidak sama. Semakin hari, semakin cobaan 1, 2 lebih berat, terus 3 lebih berat lagi, berat. Dan itu kalau cobaan 2 dituangkan, dicurahkan, bukan berarti cobaan pertama berhenti. Enggak, yang pertama tetap berjalan, ditambah cobaan kedua, 1, 2 berjalan, ditambah cobaan ketiga, 1, 2, 3 berjalan, ditambah cobaan keempat, ya kan? 1, 2, 3, 4 berjalan, hukuman itu masih kita rasakan, ditambah lagi cobaan kelima. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu. Dan kerajaannya digelap, takhta Antikris dicurahkan, dihancurkan, menjadi gelap. Ya. Mereka menggigit lidah karena
kesakitan. Saking sakitnya, ada gelembung-gelembung, ada kepanasan, minum air gak ada, darah minumnya, terus dipanaskan lagi. Saking sakitnya lidah digigit, saudara. Mungkin lidah itu bisa putus pun gak kerasa lagi, karena terlalu sakit, ya kan? Antikris. Ya. Jadi, dan mereka menghujat Allah yang di surga, karena kesakitan, karena bisul. Nah, kesakitan plus bisul, tetapi mereka tidak bertobat dan dari perbuatan-perbuatan mereka. Sudah nggak bisa bertobat. Orang udah pakai tanda 666, hidupnya, jiwanya, rohnya ada dikuasai oleh antikris, oleh iblis. Ya, kalau terima tanda, artinya kita melepaskan kepemilikan hidup kita, ya, dari Tuhan, dan kita memberikan hidup kita kepada iblis. Kalau udah disiksa gitu, itu tidak bisa kita bertobat lagi. Karena apa? Hidup kita sudah dikuasai oleh antikris, oleh iblis. Kita serahkan nih, seperti kita punya Tuhan, kita terima tanda, maka kepemilikan jiwa roh kita diserahkan ke iblis. Seperti Adam Hawa ketika digoda oleh iblis, dia makan buah dan dia taat, kepemilikan, pengelolaan bumi ini diserahkan kepada iblis. Karena Adam dan Hawa itu menghambakan dirinya kepada iblis dengan tidak taat pada Tuhan. Ini juga demikian, sudah dia melepaskan kepemilikannya dari Tuhan, Roh Kudus tidak ada lagi pada mereka, yang ada roh setan. Maka tidak bisa bertobat. Semakin disiksa, semakin dia mengutuk Tuhan. Ya. Berfirmanlah Tuhan pada Musa, ini yang Keluaran, yang zaman Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, ya, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya sendiri. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang dalam kediamannya. Khusus orang Israel tidak gelap. Jadi kalau kita tidak menerima tanda, maka khusus kita yang tidak terima tanda antikris, itu kita tidak kena murka Allah. Ya saudara, jelas sekali. Berarti kita harus benar-benar mempertahankan iman kita supaya kita nggak mengalami demikian. Ini adalah orang-orang yang tidak bertobat, masuk ke dalam murka Allah, sangkakala, 7 sangkakala dan cawan murka Allah. Tapi kalau kita sungguh-sungguh ibadah, hidup menyenangkan Tuhan, ya, mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya, dan kita hidup mengasihi sesama kita, saling mengampuni, maka kita akan terangkat ke surga dulu sebelum ada malapetaka, sangkakala dan cawan Allah. Ya. Jadi sekalian, semua akan hancur, gelap semua sampai kita meraba-raba. Maka Yesus ngomong apa? Pergilah kau ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ya kan? Jadi setan nanti akan dibawa dan pengikutnya akan dibawa ke jurang yang gelap, ya, yang paling gelap. Udah kita nggak istilah kayak orang buta aja, buta masih ada remang-remang, ya kadang-kadang sama sekali buta, gelap sekali. Waduh, kita gelap selama-lamanya di neraka nanti. Cawan ke-6, Wahyu 16 ayat 12 ayat 16, dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu mengeringnya dan keringlah airnya, supaya bersiaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, ya, dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Jadi yang ke-6 ini kayaknya ringan. Pak, apa hubungannya cawan dituangkan ke sungai Efrat dan mengering? Ini Tuhan ada maksudnya. Jadi supaya roh-roh penghasut ini, ya, nabi-nabi palsu ini menghasut raja-raja, menghasut penguasa-penguasa untuk mereka menyeberangi sungai Efrat yang sudah dikeringkan. Kemana? Ke lembah Harmagedon. Untuk apa? Untuk dibantai, dibunuh oleh Yesus. Dibunuh. Semua dibunuh. Pakai sabit. Sampai darahnya itu setinggi lekang kuda. Dan itu sampai beratus-ratus mil, itu darah semua. Karena saudara, ini memang Tuhan mengeringkan sungai Efrat ini dengan tujuan supaya iblis juga menghasut, supaya semua raja-raja timur semua akan menyeberang
ke sungai Efrat yang sudah dikeringkan untuk berkumpul di Harmagedon untuk dibunuh. Dan nanti juga ada lagi yang mengatakan bahwa nanti ada burung-burung nasar, burung-burung pemakan bangkai akan berpesta pora, memakan daging raja, daging jenderal-jenderal, daging orang kaya, daging semua orang yang memakai tanda. Pesta. Ada tadi selanjutnya, saudara. Jadi saudara sekali, bahwa ini semua, ini sungai Efrat, ini sangat panjang. Kayaknya itu waktu itu panjang sekali. Itu beribu-ribu kilometer. Dia sampai nembus dari Turki, ke Syria, ke Irak, ke Kuwait. Itu sungai Efrat sangat menembus di 4 negara. Saking panjangnya, saking besarnya sungai Efrat. Itu dikeringkan supaya raja-raja timur akan menyeberang. Dikeringkan. Seperti ingat, waktu Musa memimpin bangsa Israel, ya kan? Terus dia ada jalan buntu, Laut Merah, laut apa namanya itu, ya kan? Tebrau. Apa terjadi? Wah, jalan buntu. Tuhan membuka Laut Merah, mengeringkan Laut Merah, dan membiarkan umat Tuhan yang dipimpin Musa dan Yosua itu berjalan di Laut Tebrau seperti berjalan di tanah kering, ya kan? Tapi ketika Firaun dan semua prajuritnya menyusul bangsa Israel, apa terjadi? Di tengah-tengah laut ditutup lagi, ditenggelamkan. Jadi Tuhan membuka Laut Merah untuk membinasakan Firaun dan prajurit-prajuritnya yang mengikuti Firaun. Mati semua. Sama juga ini Tuhan membuka sungai Efrat, semua raja-raja bisa didatangkan melalui roh-roh pendusta semua ini. Ya, katakan mencari mangsa kan dengan lidahnya. Nah, ini makanya digambarkan dia akan menghasut semua raja-raja dari timur dan menyeberang sungai Efrat seperti berjalan di tanah kering sampai di Armageddon akan dibantai semua oleh Tuhan. Ya, itu makanya dikir enak nih, cuman ke-6 kok nggak berat, sungai Efrat kok cuman dikeringkan aja. Nah, itulah tujuannya. Inilah lembah Armageddon. Itulah roh-roh setan, ya, Rang mengadakan perbuatan ajaib, mereka pergi mendapatkan raja-raja, ya. Roh-roh setan tadi, ya, yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi ke mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka dalam peperangan, ya, dalam guna peperangan pada hari besar, itu hari Allah yang Maha Kuasa, pada hari Tuhan. Jadi tadi roh dusta tadi menghasut raja-raja, prajurit-prajurit, orang-orang kaya, semua yang menerima tanda untuk ke Harmagedon, untuk peperangan. Lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbagilah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya supaya dia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu yang mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut lembah Harmagedon. Saya sudah ke sini sama jemaat AOC berapa tahun lalu, ya. Udah kemari, memang luas. Nah, itulah dikumpulkan di sini untuk dibasmi, dibantai. Jadi berbahagialah ya orang yang benar-benar mau mengikut Tuhan. Dan dibantai Tuhan datang lagi bantai mereka. Bersama siapa? Bersama orang-orang yang rapture. Jadi sebelum sangkakala kita diangkat. Dan Tuhan mencurahkan murka Allah melalui sangkakala dan melalui cawan. Kita diangkat menerima upah di surga, yang di dunia dihancurkan. Di dunia disiksa, dianiaya dengan hebat. Kita di surga menerima mahkota kehidupan. Menerima upah kita. Kita di surga dikaruniai oleh Yesus sendiri. Karunia. Tapi yang di dunia, yang bertobat, kita akan melihat mereka dihancurkan, disiksa, dibakar, dianiaya. Dan saat itu kita kembali bersama-sama Yesus. Ya, bersama-sama Yesus kita kembali ke lembah Harmagedon untuk membasmi mereka, untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. Dan kita yang rapture nanti dengan tubuh kemuliaan, kita kembali ke dunia untuk 1000 tahun memimpin bangsa-bangsa ini. Tuhan rajanya, kita mungkin imam-imamnya, mungkin kita raja-raja kecil, kita mungkin gubernurnya, mungkin kita lurahnya, mungkin kita menteri-menterinya, mungkin kita, ya kan, wali kotanya di kerajaan 1000 tahun memimpin bersama Yesus. Mau nggak? Mau kan? Maka pastikan kita ikut rapture. Dan kita dihajar semua. Dan akhirnya Tuhan mendirikan pemerintahan 1000 tahun. Ya. Ini yang terakhir, cawan ke-7, tim musik bisa siap-siap ya.
Jadi saudara, kita lihat ya, Wahyu 16 ayat 71. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta. Katanya, sudah terlaksana, selesai. Seperti Yesus menerima cawan. Dan dia berkata di salib, tetelestai, udah selesai. Aku menerima murka Allah untuk menanggung dosa manusia, kutuk manusia, kesalahan manusia saya terima. Tetelestai selesai, tugasnya selesai. Dan inilah cawan yang terakhir ketujuh. Dan itu ada suara dari bait Allah, ya, bait suci, sudah selesai. Maka memancarlah kilat yang menderu, menderulah bunyi guruh, dan terjadi gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di bumi ini. Begitu hebatnya gempa bumi itu, lalu terbelahlah kota besar. Itu menjadi 3 bagian. Dan runtuhlah kota bangsa-bangsa, kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan padanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang. Pulau Jawa hilang kali ya. Dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Gunung-gunung rontok semua. Flat, hilang semua. Dan hujan es besar, sebesar 100 pon jatuh dari langit, menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Esnya besar-besar, 45 kilo. Segede ini lebih kali. Hujan dari langit. Kalau kena manusia ya udah gepeng aja. Hancur. Mobil hancur. Rumah hancur. Segede gitu 45 kilo. Dari langit lagi. Wah, gitu, wah hancur semua. Ya kan? Itu mengerikan. Dan gempa buminya sangat mengerikan, saudara. Tidak hanya gempa bumi maksimal apa sih 7,5 skala Richter kan? Gedung pun masih berdiri. Yang kecil dan rontok, yang gede masih berdiri. Nanti kalau udah terjadi gempa bumi ini, tanah terbelah, kota terbelah, ada jurang yang dalam yang tidak bisa ada dasarnya. Terbelah semua, kota-kota hancur, sampai gunung pun hilang, hancur juga. Bayangkan gempa bumi seperti apa? 7,5 Richter pun masih bangun, masih berdiri itu bangun-bangunan. Nanti kalau udah gempa di sini, saudara, semuanya hancur total, bumi hilang, semua hilang, gunung hilang, semuanya sangat mengerikan, selesai. Jadi ini benar-benar murka Allah yang paling terakhir. Tidak ada lagi bumi yang baik, kecuali kerajaan 1000 tahun yang Tuhan dirikan. Mungkin di tata Daud, ya kan, pasti tata Daud, di mana di Israel, akan memulihkan pondok Daud, akan memulihkan kerajaan Daud, yang memimpin Yesus sendiri. Dan kita bersama Yesus menjadi imam-imam, menjadi raja-raja kecil nanti. Ya, inilah 7 cawan murka Allah yang terakhir, hukuman yang terakhir. Jadi kita semua yang percaya pada Yesus, bertobat sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, bekerja untuk Yesus, kita tidak akan mengalami hukuman Tuhan berupa 7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah. Amin, saudara. Mari kita bertobat, berdoa senantiasa. Amin.